Bhinneka artinya beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal artinya satu, sedangkan ika artinya itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan menjadi beraneka satu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Perkataan bhinneka adalah gabungan dua perkataan yang bina dan ika. Kalimat seluruhnya itu bisa disalin atau berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Kalimat tersebut telah tua dan dipakai oleh pujangga ternama. Empu tertular dalam arti di antara pusparagam adalah kesatuan. Pita bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Makna lembaga Pancasila berikutnya pada bagian paling bawah. Terdapat pita putih yang digenggam oleh cakar burung Garuda. Pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika dengan tinta warna hitam diambil dari pengalaman kitab Sentoma karya Empu Tertular. Bhinneka berarti berbeda-beda, tunggal artinya satu, dan ika berarti itu. Sehingga secara bahasa Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetap satu. Nusantara memiliki segudang deretan suku, budaya, bahasa, hingga ras yang unik. Keanekaragaman di setiap daerah tersebut menjadi kekayaan yang patut dibanggakan. Meskipun Indonesia berbeda-beda, tapi pada hakikatnya tetap satu kesatuan. Menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, sejarah perumusan dan lahirnya Pancasila. 5 dasar oleh Muhammad Yamin yang berpidato tanggal 29 Mei 1945. Yamin merumuskan 5 dasar sebagai berikut. Pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketahanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Kelima sila yang dirumuskan itu berkabar kepada sejarah peradaban agama dan hidup ketenagaan yang telah lama berkembang di Indonesia. Selanjutnya, Soekarno kemudian mengusulkan Pancasila yang dikemukakan pada 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. Soekarno mengemukakan dasar-dasarnya, yaitu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Sejarah Lembaga Garuda Pancasila. Selang antara tahun 1945 sampai 1949, di Indonesia membutuhkan sebuah lambang negara sehingga dibentuklah tim panitia negara di bawah koordinator materi negara. Sultan Hamid II, mereka bertugas menyeleksi usulan rancangan lembaga negara untuk diajukan pada pemerintah. Akhirnya terpilih 2 lembaga usulan dari Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin. Tetapi karya milik Muhammad Yamin ditolak pemerintah sebab menyertakan sinar-sinar matahari seraya simbol mengikuti Jepang. Setelah diskusi panjang dan koordinasi dengan Presiden Republik Indonesia Serikat Soekarno dan Perdana Menterinya Muhammad Hatta, Sultan Hamid II berupaya untuk menyempurnakan Lembaga Burung Garuda Pancasila, hingga akhirnya resmi dipakai tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang RIS. Serta sang presiden mulai memperkenalkan pada masyarakat Indonesia saat di Hotel Des Indes pada tanggal 15 Februari 1950. Setelah diresmikan, Sultan Hamid II dan Soekarno tetap berusaha memperbaiki Lembaga Garuda Pancasila. Berawal dari burung Garuda yang unggul telah diganti oleh Soekarno karena dinilai menyerupai simbol negara Amerika Serikat. Serta sebelumnya cakar burung Garuda yang memegang berdarah merah putih ini telah terganti menjadi pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika. Perilaku inklusif. Semboyan arti Bhinneka Tunggal Ika memandang dirinya sebagai individu atau kelompok masyarakat, sekelompok individu satu kesatuan dalam masyarakat luas. Sifat pluralistik
Bangsa Indonesia bersifat plural, ditinjau dari keragaman agama, budaya, dan suku. Meski berbeda, diperlukan menjalin kerukunan toleran yang saling menghormati sehingga tidak ada orang yang memandang remeh pihak lain. Contoh, saling membantu ketika terkena musibah. Tidak mencari menangnya sendiri. Mengutip dari jurnal Peranan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika dalam menanggulangi politik identitas, karya Rizal Habibie, penerapan semboyan untuk menghormati dan menghargai pihak lain. Musyawarah membentuk kesatuan dan mencapai mufakat. Dalam hal ini ada istilah common denominator, yakni ini kesamaan yang dipilih untuk mencapai mufakat, rasa kasih sayang dan rela berkorban. Bhinneka Tunggal Ika perlu dilandasi rasa kasih sayang kehidupan bangsa dan negara. Baiklah, sekian penampilan materi makna Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.